Ingin merobek wajahnya. Bab 76. Yuki mati-matian menggigit bibir bawahnya. Dia sangat ingin berbicara satu kalimat. Nona Betty, Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Tetapi semua itu hanya bisa ditahannya. Tetapi mau bagaimanapun, Betty pun merupakan tunangan senior Stephen. Dengan mempertimbangkan senior Stephen, maka kali ini dia akan membiarkan Betty. Akhirnya Yuki pun memutar badan bersiap pergi, sama sekali tidak memperdulikan tatapan dingin yang diberikan Betty. Di teras, Hermosa mengeluarkan semua apa yang ada dia punya untuk menarik perhatian Rehan. Tidak berhenti memberikan senyuman beserta kata-kata pujian. Tapi walau bagaimanapun, Rehan tidak memasukkannya ke dalam hati. Gaun ini pada dasarnya berbentuk V. Dia menunggu hingga Rehan tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil tempelan dadanya. Sekarang semua bagian badan atasnya berasa hampa. Tahun itu dia juga mengandalkan alat dadanya itu. Setahap demi setahap, dari seorang penyanyi di bar berubah menjadi bintang kelas 1. Hari ini juga dengan mengandalkan alat ini, dia juga bisa menaklukkan Rehan. Rehan, kamu sedang apa? Hermosa melemparkan dirinya masuk ke dalam pelukan Rehan. Mata Rehan menatap tajam lelaki yang sedang berjalan di halaman menghampiri dirinya. Seorang pria berbadan tinggi, tegap, berkulit putih dan elegan. Rehan sedikit mengernyit. Lelaki ini, bukankah orang yang menandatangani cek di toko pakaian untuk membayar gaun? Calon menantu wali kota kaya raya, tunangan dari Betty, tetangga dari Yuki. Dia kemudian menyelidiki lelaki itu. Lelaki itu sebenarnya adalah orang kota A. Tidak lama kemudian pindah ke kota C. Yuki harusnya tidak membohonginya. Tetapi tidak tahu kenapa, Rehan merasa tidak nyaman melihat lelaki ini. Yuki, jika kamu berani membohongiku, maka kamu akan tamat. Memikirkan Yuki, Rehan melihat ke dalam aula. Di dalam aula sama sekali tidak ada bayangan dari gadis itu. Dalam sekejap, gadis itu sudah berlari entah kemana. Dia sendiri dengan wanita lain berbincang dengan akrab di teras. Dia bahkan tidak meliriknya sama sekali. Menatap sedikit, benar-benar merupakan orang yang tidak punya hati. Yuki, apakah sebenarnya aku hanya pendukung keuanganmu? Rehan seakan berteriak kepada langit, menyipitkan pupil mata hitamnya. Sepertinya gadis kecil ini harus diberikan pelajaran. Pemikirannya ini sudah cukup membuat Rehan merasakan panas. Hermosa terus memperhatikan ekspresi Rehan. Melihat Rehan sedikit emosional, dia pun merasa itu semua karena dia. Dia pun semakin merapatkan dirinya kepada Rehan. Dengan lemah lembut berkata di sebelah telinga Rehan. Rehan, aku sudah sedikit lelah. Ayo kita kembali ke kamar, meminum sesuatu. Setelah selesai berbicara, dia masih sengaja meniup telinga Rehan. Karena Yuki sedang hamil, maka Rehan tidak berani menyentuhnya. Meskipun berani menyentuhnya pun, dia tidak berani menyentuh terlalu keras. Selalu merasa tidak cukup bahagia. Sekarang, melihat Hermosa begitu menggoda, Rehan pun sangat tidak bisa menahannya lagi.
Setelah awan pergi, hujan berhenti. Hermosa pun pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki dirinya. Sambil mempermainkan rambutnya, Hermosa merasa sangat senang. Bersenandung ria berjalan keluar dari kamar mandi. Seperti melihat masa depan yang indah sudah ada di depan matanya. Di depan tempat pembersih tangan di toilet berdiri seorang perempuan yang memakai baju putih, sedang mencuci tangannya. Hermosa melihatnya sebentar. Setelah itu bersiap mengambil tempat kosmetik untuk memperbaiki riasannya di dalam tasnya. Merasa tidak beres, ia sekali lagi melihat wanita tersebut. Astaga, bukankah dia merupakan seorang pelayan di rumah Rehan? Baru saja Rehan berada di sampingnya, dia tidak sempat mengajari perempuan itu. Tidak disangka di sini bisa bertemu dengan dia. Hermosa yang digambarkan mempunyai mata yang indah, yang memancarkan kilatan cahaya, dengan sengaja memutarkan badan berjalan mendekati Yuki. Yuki menggeser badannya ke samping, dengan serius mencuci tangannya, sama sekali tidak memperdulikan kehadiran Hermosa. Seperti tidak ada orang sama sekali di sampingnya. Hermosa merasa sangat marah. Dia merupakan seorang bintang yang sangat terkenal. Berjalan sampai dimanapun, orang akan langsung mengenalinya. Bagaimana bisa seorang pelayan kecil yang tidak seberapa, bahkan tidak melihatnya sama sekali? Hermosa berjalan ke sebelah tempat pencuci tangan. Mencuci tangannya. Otaknya melayang memikirkan cara bagaimana mengajarkan baik-baik gadis kecil ini. Melihat sekilas gaun dengan harga tidak seberapa yang dipakai oleh Yuki, Hermosa dengan sengaja memegang saluran air dan mengarahkannya kepada Yuki. Karena saluran air menerima tekanan, semua air pun beralih kepada Yuki. Bagian atas gaun Yuki pun basah terkena air. Hermosa melihat Yuki dengan tatapan puas. Hari ini dia datang untuk mencari masalah. Lihatlah bagaimana caranya dia mengurusi gadis kecil ini. Yuki pun merasa terkejut karena menerima serangan air mendadak. Memperbesarkan mata melihat Hermosa. Melihat Hermosa memberikan tatapan provokasi kepada dirinya, satu kata maaf pun tidak ada dia ucapkan. Sengaja mencari masalah. Yuki dalam hati merasa ini sangat lucu. Seorang nona Hermosa yang sudah berusia 20 tahun lebih, mengapa ingin membalas seseorang tetapi bersikap sangat kekanakan? Menggelengkan kepalanya, Yuki mengambil tisu yang ada di dalam toilet. Dengan perlahan menepuk-nepukkannya ke atas gaunnya, berharap bisa mengeringkan sisa air. Hermosa telah menunggu lama, tetapi sama sekali tidak menerima amarah Yuki, yang bahkan sama sekali tidak melihatnya. Hatinya pun berasa sangat panas oleh api amarah. Ini seperti Hermosa merupakan orang yang tidak terlihat. Tak terlihat dibanding pembalasan yang sangat dibencinya. Karena ini membuktikan bukanlah hal seberapa baginya. Hermosa berkata dengan dingin, "Kamu bukankah hanya seorang pelayan di rumah Rehan? Bagaimana bisa naik ke atas ranjang majikan dan seketika berubah menjadi nyonya rumah?" Mendengar perkataan Hermosa yang menyakiti telinga, Yuki yang juga malas meladeni ucapan Hermosa pun tidak memperdulikannya sama sekali. Merasa air yang ada di gaunnya sudah lumayan mengering, Yuki pun membuang tisunya ke dalam tong sampah, bersiap meninggalkan toilet. Hermosa yang merasa tak berhasil membuat Yuki marah, dalam hati merasakan rasa kekalahan yang mendalam. Mengedipkan mata besarnya, lalu berkata, "Kamu tebak hari ini, aku di ruang istirahat hotel dengan siapa?" Yuki menghentikan langkahnya.
Baru saja dia melihat lukisan terkenal yang digantung di ruang perjamuan. Ketika bersiap untuk mencari Raihan, dia baru menyadari bahwa dimanapun dia tidak menemukan bayangan pria itu. Bersamaan menghilangnya dengan bayangan Hermosa. Menggigit bibir merah mudanya, Yuki sama sekali berhenti sebentar sebelum kembali melanjutkan jalannya untuk keluar dari pintu. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berbicara dengan Hermosa. Wanita seperti ini, semakin kita menganggap dia sebagai suatu masalah, maka dia akan semakin bersemangat. Hermosa melihat Yuki yang berhenti sesaat, merasa apa yang dikatakannya barusan itu berguna. Memutuskan untuk melanjutkan memberikan pembicaraan yang mengguncang Yuki. Kamu tebak, kami melakukan apa di dalam ruang istirahat? Membelakangi Hermosa, Yuki melebarkan matanya merasa terkejut. Wanita ini bukankah sangat tidak mempunyai rasa malu? Tiba-tiba takut kalau orang lain tidak mengetahui hubungan percintaannya. Menangis berteriak ingin memberitahu kepada dirinya. Dunia ini sudah gila. Yuki menggeleng-gelengkan kepalanya. Sama sekali tidak berniat memperdulikan Hermosa. Berjalan lurus meninggalkan ruangan tersebut. Berhenti. Aku beritahukan kepada kamu. Kamu bukanlah perempuan yang pantas berada di samping Raihan. Sebaiknya kamu menjaga jarak dari dia. Kalau tidak, kita lihat saja akan jadi seperti apa nantinya kamu.